Salam anti korupsi. Semoga kita selalu sehat untuk selalu bersemangat dalam memberantas korupsi di negeri kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai buku yang terbitkan oleh pegawai KPK yang disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan. Bukunya berjudul Perlawanan Sehormat-Hormatnya. Cerita pegawai KPK disingkirkan dari pemberantasan korupsi. Buku ini setebal 216 halaman ya. Berisikan tulisan dari tidak semua ya, beberapa pegawai KPK ya. Ada sekitar 8, 13, 18, 19, 20, 25 lah. 25 pegawai KPK yang menulis dalam buku ini ya, dengan berbagai macam latar belakangnya. Sehingga buku ini kalau kita lihat adalah miniatur dari kisah-kisah pengalaman pegawai KPK yang selama ini telah bekerja memberantas korupsi, mulai dari pencegahan sampai penindakan. Buku ini diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen Kota Jakarta ya, AJI Jakarta, bekerja sama dengan IM57 Institute. Dengan pengantar ada 2 orang aktivis perempuan yang kita kenal selama ini konsisten, berintegritas, dan tidak takut apapun. Dan mereka telah banyak makan asam garam ya dalam upaya mereka bersuara terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita. Dan mereka adalah orang yang lurus, yaitu Mbak Najwa Shihab ya, dan kemudian Mbak Asfi Nawati. Sebagaimana kita ketahui, sudah tidak perlu diragukan, kedua orang ini dalam usaha-usaha mereka menjaga lurusnya pemberantasan korupsi di negara kita. Mbak Asvin ketika itu menjadi ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Mbak Najwa sampai saat ini menjadi apa biasanya, jurnalis kah gitu kan, bahkan mungkin pers, atau kemudian bagi saya sih, walaupun beliau punya media narasi dan sebagainya, beliau adalah orang aktivis anti korupsi yang benar-benar mendedikasikan diri beliau ya untuk selalu kritis terhadap permasalahan bangsa ini. Selanjutnya dalam buku ini ada dibagi, jadi nyata bisa dibagi ya menjadi 5 bab ya. Bab pertama itu ampuhnya operasi tangkap tangan ya, dengan 4 judul: Di Balik Layar OTT, Agak Lain Tunggal Ika, Menjadi Hilang, Mahalnya Harga Kebenaran di Gedung Merah Putih. Itu bab 1, ada 4 tulisan. Bab 2 dengan judul besar Cerita Ganjil TWK. Nah, ini ada 4 tulisan dengan judul masing-masing: Teladan TWK bagi para guru dan dosen, Penutup 15 tahun Lika-Liku, Surat Terakhir, Hari-hari Terakhir atau Hari-hari Diakhiri, Integritas Diretas. Ada 4 tulisan juga. Bab 3, Nanti Dulu untuk Harun Masiku, itu temanya. Kita ketahui sampai saat ini Harun Masiku ya itu belum ketangkap. Ada 5 tulisan di sini. Ini bukan akhir perjuangan, dari Polri ke KPK, kudeta penuh intik terhadap investigator, sedikit cerita dari banyak kerja, bermula dari asisten pengacara. Bab 4 judulnya Serangan Air Keras. Nah, kalau ini tentu kita paham bagaimana Bang Novel yang telah mendedikasikan sepenuh hidupnya untuk pemberantasan korupsi, bahkan diserang gitu kan, sehingga kedua matanya tidak bisa melihat secara sempurna dengan air keras dalam tragedi Subuh Hari ya, dimana walaupun Bang Novel sudah diserang gitu kan, tetap semangat dia untuk memberantas korupsi ya, bagian dari pergerakan anti korupsi tetap menyala, dan beliau menjadi salah satu simbol integritas di negara kita. Ada
ada 7 ternyata. Yaitu sejak kalah di KPK, pokoknya saya keren, anggap semua itu biasa, sakaratul maut, dunia Tenzinger, cerita singkat perjalanan 14 tahun 9 bulan, melawan korupsi dari balik layar, kemudian ditutup oleh bab 5, bab terakhir. Kita telah melawan Naknyo. Ya, kita ketahui bahwa ya pegawai KPK ini telah, yang sekarang mantan ya, telah berjuang sepenuh hati. Saya sendiri udah 14,5 tahun ya di KPK. Judulnya ada 5 tulisan, judulnya Menembus Kegelapan, Anak Desa Memimpin Perlawanan, Saya, Mace dan KPK, Tahun-tahun berliku memberantas korupsi, dan terakhir Diam, Tangis dan Keyakinan Bersarang. Kita bisa melihat ya bagaimana buku ini saya sudah membaca secara garis besar ya. Buku ini selain saya juga ikut menulis, saya juga bisa merasakan tulisan dari teman-teman yang lain, dan karena saya sering berinteraksi dengan mereka dan saya juga di KPK dulu pernah di pencegahan juga. Jadi benar-benar tulisannya real ya, dari pengalaman, dari isi hati nurani gitu ya, yang dirasakan oleh teman-teman ini selama bekerja di KPK. Terakhir, terima kasih buat teman-teman yang sudah membeli buku ini. Semoga bermanfaat untuk semakin melatih kepekaan teman-teman, kesadaran teman-teman ya, untuk terus berupaya buat negeri kita. Dan saya pun juga berterima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung kami mulai dari awal proses TWK ini ya sampai saat ini. Bahwa bagi kami perjuangan gak boleh berhenti. Kita tetap fokus dalam memberantas korupsi, walaupun mungkin bukan lagi sebagai penyidik, bukan lagi menjadi orang yang garda terdepan menangkapi koruptor, karena kita tidak tahu. Kita pernah sampai fase tersebut ya. Saya pernah sampai fase menangkap menteri ya, kemudian menangani kasus melibatkan orang-orang besar ya. Dulu ada ketua DPR saya tangani, bupati, gubernur, wali kota gitu ya, berbagai macam profesi ya, BUMN. Jadi banyaklah. Saya pikir ke depan kita akan masuk ke fase itu berikutnya. Yang penting bagi saya melihat jangan pernah menyepelekan peluang sekecil apapun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tetap harus bersabar dalam perjuangan, karena tiada kata jera dalam perjuangan. Demikian pembahasan kali ini khusus untuk dedikasikan buat buku Perlawanan Sehormat-Hormatnya, cerita pegawai KPK yang disingkirkan dari pemberantasan korupsi. Salam anti korupsi.